ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kalamullahi azza wa jalla wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ibadallah, ma'asal muslimin, sidang khutbah salatil Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tak lupa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yakini apa yang Allah beri hari ini kita syukuri. Bukan sedikit atau banyak, tapi tatkala nikmat hari ini bisa melahirkan ketaatan-ketaatan, itulah nikmat yang hakiki. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai pembuka, kami wasiatkan kepada seluruhnya, termasuk kami pribadi, untuk senantiasa menjadi hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memperbaiki diri, menambah keimanan dengan melakukan ketaatan-ketaatan dan menjauhi segala apa yang Allah dan Rasul larang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat puasa surat Al-Baqarah 183, 184, 185. Nanti dibaca sendiri di rumah. 186 saya akan baca. 187 lanjut, itu ayat tentang puasa lagi. Jadi di tengah-tengah itu ada ayat 186, kurang lebih tentang doa. Kenapa? Dikarenakan di bulan Ramadan, dan semoga kita semua berdoa kita dipertemukan dengan Ramadan tahun ini, adalah waktu 1 bulan penuh keberkahan. Dan di saat Ramadan itulah waktu itu terbuka lebar agar seseorang itu dikabulkan doanya. Misal ada waktu sahur, ya, itu waktu merupakan waktu mustajabah untuk berdoa. Ketika berbuka itu juga mustajabah. Bahkan ketika ia puasa, ya, seseorang itu senantiasa dikabulkan doanya, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala selama ia puasa sampai nanti dia berbuka. Jadi dia ketika orang itu puasa, dia itu diberi kesempatan, ya, diberikan kehebatan doa. Karena ketika itu ialah pas top-topnya. Bagaimana tidak? Makan yang halal saja, bukan makan daging babi, makan yang halal itu ditinggalkan. Menjima istrinya saja, bukan istrinya orang, itu dibolehkan, tapi dia tinggalkan dalam rangka apa? Imanan wahtisaban. Karena iman, ya, kepada Allah tabaraka wa taala, dan karena mengharap, ya, kasih sayang Allah subhanahu wa taala, ya, pahala. Allah subhanahu wa taala berfirman ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli
wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Sudah selesai itu. Dan jikalau para hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, asbabun nuzulnya ceritane dulu para sahabat itu bertanya kepada Rasul, Allah itu dekat apa jauh sama kita? Kalau dekat, saya nak berdoa tak bermunajat. Munajat itu diterjemahkan dengan suara yang rendah, tidak dibatin, ya, tidak dibatin. Karena doa itu amalan lisan, ya, jangan dibatin. Tapi ya dibatin, tapi juga dilafadzkan. Kalau Allah itu jauh, saya tak agak kenceng berdoanya. Maka Allah menurunkan ayat ini. Jikalau hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad, katakan bahwasanya aku ini sesungguhnya dekat dengan mereka. Karena keagungan Allah Subhanahu wa taala, karena besarnya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibayangkan, ya. Jangan pernah membayangkan hal gaib, ya. Itu kita tidak bisa membayangkan seperti apa, ya. Allah nanti di hari kiamat, ya, digenggam langit yang 7, bumi yang 7 dihancurkan cuma dengan satu genggaman saja. Jangan dibayangkan, berbeda dengan kita, ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluknya, ya, akan tapi Allah memiliki sifat-sifat. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Dekat kenapa? Karena Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar apa saja yang kita lakukan. Bahkan Allah berkehendak apakah kita hari ini orang beruntung atau orang celaka. Hari ini seseorang apa husnul khotimah, apa su'ul khotimah. Maka dikatakan dekat seperti itu. Sama jenengan punya keluarga, misal di mana? Di Saudi Arabia. Tatkala Anda bisa video callan setiap hari, maka terasa dekat. Kenapa? Karena bisa bicara, bisa ngobrol. Seperti cuma di depannya saja. Karena apa? Ada interaksi. Ya. Walaupun interaksi seseorang hamba dengan Allah itu berbeda-beda tingkatannya, tergantung sesuai dengan keimanan. Ya dipraktekkan pas sholat saja. Kalau jenengan sholat sudah biasa-biasa saja, ya udah. Jadi iman jenengan sudah seperti itu saja. Tapi saat jenengan sholat, Anda bisa mengalir air mata, takut seperti Allah itu di hadapan kita, yaitu seperti itu. Maka itu hebat imannya. Dan setiap orang berbeda-beda. Ya. Dan para ulama, ya, menyebutkan berdoa dengan suara yang keras itu makruh. Ya, makruh. Jadi berdoa yang dikecualikan itu, ya, saya tadi bacanya dengan tafsir Syekh Jabir Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, nanti bisa dilacak nanti, ya, namanya Aisar Fit Tafasir. Jadi 3 hal yang dikecualikan boleh berdoa kencang-kencang ketika talbiyah. Kalau dengan haji atau umrah, Allahumma labbaik syarika laka labbaik, itu innal hamda sampai akhir. Kedua, ketika azan boleh, ini kencang. Ketiga, ketika iqamat. Selain itu maka dengan rendah, ya. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan apa? Wahai manusia, rendahkan suaramu. Udak wata da'i idadaan. Aku mengabulkan doa-doanya orang yang berdoa. Jadi berdoa itu, kalau dalam hadis riwayat Abu Dawud, ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu ibadah. Perkara mengke dikabulke napa mboten dah, itu urusan keri. Tapi baru jenengan melafadzkan doa saja itu sudah dinilai ibadah, sudah amalan soleh, ya. Lanjut, fal yastajib Allah, maka akan kami berikan kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik, ya. Kehidupan di dunia dan pasti kehidupan di akhirat, ya. Dan akan kami berikan kesempurnaan pahala itu tadi dengan pahala yang lebih baik nanti di akhirat, ya. Jadi pentingnya seseorang melakukan amalan-amalan, yakni mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya.
supaya dikabulkan doanya, supaya dekat dengan Allah, supaya mendapatkan keberkahan. Semoga diberi petunjuk sehingga kita semua insya Allah mendapatkan husnul khotimah. Sebentar lagi Ramadan dipersiapkan dengan penuh bahagia, ya, penuh dengan kegembiraan. Kudu ngalahne gembirane pas pitulasan, kudu, ya. Jangan sampai kalah dengan semangat 17-an. Ya. Yo nasionalisme tapi agama yo aja lali, ya. Jangan dikira wong nek jenggoten ngene iki ra gelem pitulasan, ya. Gitu. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Semoga